الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sekali lagi kami berdoakan kepada seluruh jamaah Masjidul Falah yang masih berada di rumah untuk bersegera datang ke masjid, karena sunnahnya pelaksanaan sholat Idul Adha ini lebih pagi dibanding dengan sholat Idul Fitri. Kami ingat kembali bahwa kita melaksanakan sholat Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ada ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita akan mengangkat 7 kali takbir, di mana tiap-tiap takbir diselingi dengan lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada rakaat kedua kita akan mengangkat 5 kali takbir setelah bangkit daripada sujud, di mana tiap-tiap takbir diselingi dengan lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Terima kasih. Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Pada hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid Nurul Falah, masjid yang kita cintai ini dalam rangka kembali ketemu di Idul Adha 1446 Hijriah, tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat Idul Adha yang saya banggakan, kami mewakili dari pengurus Masjid Nurul Falah akan menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai kurban yang telah diterima di Masjid Nurul Falah. Adapun kurban yang telah terkumpul di Masjid Nurul Falah 5 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Untuk nama-nama akan kami bacakan. Apabila nanti ada kekeliruan mengenai nama silakan dikonfirmasi. Untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan kita laksanakan esok hari pukul 7 untuk kepanitiaan yang sudah kita bentuk diketuai oleh Bapak Ishak untuk hadir besok pukul 7 dan juga si pengurban untuk hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Untuk sapi satu kami sampaikan nama-namanya. Sapi satu ini khusus dari ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Falah. Namanya yang pertama satu Elce Marta binti Petrus Itipel, yang kedua Listihana binti Muhammad Nur, yang ketiga Herawati binti Rusli, yang keempat Maya Indah Lestari binti Hariwanci, yang kelima Pipit Safitri binti Suyadi, yang keenam Mesa Lutfia binti Sarjono, yang ketujuh Sri Ngatmini binti Musderejo. Itu untuk sapi yang pertama dari Majelis Taklim Ibu Nurul Falah. Satu sapi 7 orang. Sapi kedua, yang pertama Gunmas bin Maskin, yang kedua Haji Ishak dan keluarga, yang ketiga Basyaria Siregar binti Ramidin Siregar, yang keempat Rahmawati Sobri sekeluarga, yang kelima Nanang Herdiana dan keluarga, yang keenam Istok Hari sekeluarga, yang ketujuh Fadila Nafiza binti Muhadi. Itu untuk sapi yang kedua. Sedangkan untuk sapi yang ketiga, yang pertama Revi dan keluarga, yang kedua Faris Naufal M bin Yopi, yang ketiga Oji dan keluarga, yang keempat Yazran bin Aznawi, yang kelima Andika bin Aznawi, yang keenam Aldiansa bin Zayadi, yang ketujuh Andi bin Bakru. Untuk nama-nama sapi ketiga. Selanjutnya untuk sapi keempat, yang pertama Leo Chandra bin almarhum Awa Inip, yang kedua Silvia Apriani binti almarhum Ruhanda, yang ketiga Talita Miranda Chandra binti Leo Chandra, yang keempat Keisha Meka Chandra binti Leo Chandra, yang kelima Febrian Pratama Putra bin Tamrin, yang keenam Febrianto bin Asyarbani dan keluarga,
Yang ketujuh, Lega Yulianti atau Ega binti Mahidin. Itu untuk sapi yang keempat. Dan selanjutnya untuk sapi yang kelima, sapi yang terakhir, yang pertama almarhum Misno bin almarhum Tarmuji. Yang kedua Nur Faiza Putri Talina binti Haji Sutami Ismail SAG. Yang ketiga Zayadi bin almarhum Sarkawi. Yang keempat Alisa Zayadi binti Zayadi. Yang kelima Muhammad Ali Hanafia bin Hasan Basri. Yang keenam Pisman bin Rusman dan keluarga. Yang ketujuh Norman Sahomi bin Dohani Rohim dan keluarga. Itu nama-nama si pengurban 5 ekor sapi yang telah kita terima. Selanjutnya untuk hewan kurban berupa kambing ada 6 ekor hewan kurban kambing atas nama yang pertama Nukarsono bin Safari, yang kedua Rusdi bin Mas'ari, yang ketiga Salsabila Nurfaisa binti Muhammad Yahya, yang keempat Sunardi bin Muhammad Nur sekeluarga, yang kelima Faizal bin Jemahrub, yang keenam Poniem binti Sanusi. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, hewan kurban yang telah kita terima di Masjid Nurul Falah. Ada 5 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Sekali lagi kami sampaikan untuk kepanitiaan besok untuk bersiap diri, membawa peralatan sendiri dari rumah untuk hadir pukul 7 di hari Sabtu. Kita melaksanakan pemotongan dan juga untuk si pengurban kami mohon kehadirannya untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, selanjutnya kami menyampaikan petugas sholat Idul Adha pada hari ini, imam dan khotib yang terhormat Ustadz Kusnadi SPDI. Alhamdulillah, terima kasih beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya untuk Bilal Bapak M. Aryansa. Dan selanjutnya sebelum kita memulai sholat, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Masjid Nurul Falah yang akan diwakili oleh Bapak Haji Ishak MSI, karena Bapak Haji Sunardi sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan sehingga dapat kembali hadir di tengah-tengah kita dan kembali melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Untuk itu kepada Bapak Ishak mewakili Ketua Masjid Nurul Falah sekaligus sebagai wakil dan juga Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Falah 1446 Hijriah, kami persilakan Pak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita semua masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan ibadah sholat Idul Adha pada hari ini. Yang kami hormati unsur pemerintah di sekitar Belokana dan sekitarnya. Yang kami hormati Ustadz Kusnadi SPDI. Terima kasih Ustadz telah hadir. Yang kami hormati para pemuka agama, pemuka masyarakat, alim ulama,
Yang kami hormati juga seluruh jamaah sholat Idul Adha Masjid Nurul, insyaallah akan dimulai. Sekali lagi kita ucapkan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir lagi dalam rangka menunaikan ibadah sholat Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya pada Islam. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha yang kami hormati, di sini kami mewakili seluruh pengurus masjid dan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan bantuan baik moral, spiritual dan materi sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Di sini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus panitia penyembelihan hewan kurban karena tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian pelaksanaan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pak Amrin selaku sekretaris masjid bahwa tahun ini Masjid Nurul Falah dititipkan 5 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Insya Allah pelaksanaan penyembelihan itu akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Kenapa kita laksanakan besok? Mengingat pada hari ini waktu setelah sholat Idul Adha sangat pendek karena selanjutnya kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka kita semua mudah-mudahan besok seluruh panitia dan para jamaah yang menitipkan hewan kurbannya kami harapkan bisa hadir jam 7 waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan bagi yang berkorban untuk menyaksikan penyembelihan dan bagi seluruh panitia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari penyembelihan kemudian sampai dengan pembagian. Di sini juga kami mengucapkan atas nama seluruh panitia, seluruh pengurus mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila dalam pelaksanaan ini atau dalam kegiatan sehari-hari selama kami mengurus Bapak Ibu sekalian dalam peribatan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang salah, baik itu kami sengaja ataupun tidak sengaja. Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jamiyah, as-salatu sunatan bainana rahmataini wa hibabullah. استووا استقيموا واعتدلوا رحمكم الله صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ومن كردين بسم الله الرحمن الرحيم الناس بك الناس إلى الناس من شر الوسواس الخناس لا تلغوا صلي سنة لعيد الأضحى ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر. الحمد لله ولا إله الله أكبر. الحمد لله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر التحية المباركة الصلوات الطيبة لله السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تعالى
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka guna melaksanakan ibadah salat Idul Adha di tempat, di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat serta salam menjadi doa bagi kita semua, semoga tercurahkan, semoga tertumpah ruah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, hingga kita pada akhir zaman. Dan juga kita berharap pada suatu saat nanti di hari kiamat kita akan dapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin dari mereka ada saudara-saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita, mungkin dari orang tua kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka menjadi haji yang mabrur, haji yang mabruk, yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral hadirin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, yang sering kita sebut dengan kesolihan ilahiyah dan kesolihan insaniyah. Dan syariat kurban, hadirin, dapat membantu kita untuk mewujudkan kedua kesolihan tersebut. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak tadi malam sampai menjelang salat Id tadi, kita bersama-sama mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid secara terus-menerus, baik di rumah, di langgar, di musalla, di masjid, dan di jalan-jalan dan tempat-tempat lainnya. Di sana sini terdengar suara takbir Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, yang disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd, hanya kepada Allah segala puja dan puji. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha Besar, sedang selain Allah hanyalah kecil. Allahu Akbar wa kullu siwahun asghar. Apapun yang telah kita bangga-banggakan dari harta kekayaan, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil dan tak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak perlunya kita menyombongkan pangkat, karena pangkat adalah kecil. Tidak ada perlunya kita menyombongkan keahlian, karena prestasi atau keahlian adalah kecil. Semuanya kecil, dan yang Maha Besar hanyalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang memberi kekayaan, Allah yang menentukan pangkat, Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kemuliaan dan lain sebagainya, maka dialah Allah yang berhak dipuji. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa hukum berkurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, yang bermaksud adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnatkan bagi kita semua setiap tahunnya, bukan sekali seumur hidup. Hadirin, berbicara masalah kurban,
Tak lepas dari kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Di saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak semata anak yang kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang didatangkan dari surga. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka fabasyarnahum bihulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari firman Allah surat As-Saffat ayat 100 sampai 107 tersebut, ada hikmah yang bisa kita jadikan contoh dan kita jadikan tauladan, yaitu ada cinta yang sangat besar yang akan memunculkan keajaiban di dalamnya. Cinta sejati, cinta abadi, cinta yang ikhlas, cinta yang melahirkan kepasrahan, ketakwaan dan kesalihan seorang hamba kepada Tuhannya yang telah menciptakan, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang tak bisa diukur dengan barometer dunia. Jamaah salat Id rahimakumullah, seorang ayah tentu sangat menyayangi anaknya, terlebih Nabi Ibrahim yang telah menunggu kelahiran Ismail dengan begitu lama, senantiasa meminta kepada Allah dan baru dikabulkan Allah saat beliau berumur 86 tahun. Dapat kita bayangkan betapa besar kasih sayang yang dicurahkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam, dibesarkan dengan penuh kasih dan cinta. Dan ketika Nabi Ibrahim dapat membesarkan buah hati belahan jiwa, Ismail sudah tumbuh semakin remaja dan rasa sayang Nabi Ibrahim juga bertambah besar kepada Ismail. Beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih buah hati belahan jiwa tersebut. Dapat kita bayangkan betapa hati seorang ayah memilih perintah Allah dengan mengorbankan sang buah hati yang sangat dicintai demi perintah Zat yang Maha Kasih. Ternyata Nabi Ibrahim jauh lebih mencintai Allah ketimbang kecintaannya dengan dunia, termasuk anaknya Ismail. Karena Nabi Ibrahim sadar bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Kepasrahan Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak untuk disembelih ayahnya juga menjadi bukti cintanya yang kuat serta ketakwaan yang begitu tinggi kepada Allah, sekaligus juga menjadi bukti ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail sebagai seorang anak kepada Nabi Ibrahim ayahnya. Cintanya dua sosok manusia pilihan Allah ini kemudian memunculkan satu keajaiban yang di luar nalar, di luar akal, dan di luar logika manusia. Betapa tidak saat Nabi Ismail sudah dibaringkan di pelipis, golok, parang atau pedang apapun jenisnya yang sudah siap untuk mengeksekusi, Nabi Ibrahim memejamkan mata tanpa ada keraguan demi perintah Allah dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tangan Ibrahim menarik dan menyembelih leher Ismail anaknya.
darah terus mengalir dalam hati dan pikiran Ibrahim. Ismail putraku sudah wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur dan lega perasaan Nabi Ibrahim bercampur aduk dalam pikiran. Hancur karena putra kesayangan telah tiada, lega karena sudah bisa melaksanakan perintah Allah. Namun datang keajaiban, begitu Nabi Ibrahim membuka kedua matanya, leher yang terpotong dan darah yang mengalir di tangannya adalah leher dan darah seekor kibas yang besar dan gemuk, sementara putranya Ismail berada di samping masih hidup dan tersenyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan Ismail yang ditunjukkan dan diabadikan Al-Quran sungguh sangat kontradiksi dengan perilaku anak-anak zaman sekarang. Seperti yang kita saksikan dan kita tonton di media sosial. Ada anak yang rela membunuh ibu kandungnya di tengah sawah hanya karena ibunya tidak mampu membelikan HP Android. Padahal ibunya sedang berjuang mencari nafkah demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena suami sudah meninggal dunia. Ada lagi kasus seorang anak yang rela memenjarakan ibu kandungnya hanya karena masalah harta warisan. Dan ada juga kisah yang menyayat hati. Seorang anak laki-laki sukses dan bergelimang harta rela menitipkan ibunya di panti jompo sampai meninggal hanya karena dianggap mengganggu reputasi dan kebahagiaan rumah tangganya. Dan tentu lebih banyak lagi tragedi-tragedi kedurhakaan anak pada orang tuanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk menyembelih anak, namun membuktikan cinta kita kepada Allah dengan menyembelih seekor domba, seekor kambing atau sejenisnya, atau satu keluarga, atau sepertujuh atau sepertujuh onta atau sapi setiap tahunnya. Sudahkah kita buktikan kecintaan kita kepada zat yang menciptakan kita? Atau bahkan kita lebih cinta terhadap harta yang kita punya? Atau kita takut akan keselamatan anak keturunan kita? Takut kalau mereka tidak sejahtera? Takut mereka kelaparan? Takut tidak bisa sekolah? Dan ketakutan-ketakutan lainnya. Sehingga kita tak mampu berkurban, tak mampu untuk mengikuti anjuran baginda Nabi Muhammad SAW yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selain itu banyak sekali hikmah dan fadilah atau keutamaan daripada kurban yang kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, hewan kurban akan menjadi saksi di akhirat. Diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Yazid Al-Ka'bi dari Abi Syahid bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amali yaumil nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-damma la yaqa'u min Allah bi makan qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya, yaitu berkurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah ibadah kurban juga sebuah komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasuhunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu al-witri wan nahr was salatud duha." Ada 3 perkara yang bagiku hukumnya wajib, tapi bagi kalian hukumnya tatawu atau sunnah, yaitu sholat witir, menyembelih hewan atau kurban, dan yang ketiga sholat duha. Ibadah kurban merupakan media untuk meraih ketakwaan. Ibadah kurban yang kita lakukan bukanlah untuk persembahan daging dan darahnya, melainkan untuk mencapai ketakwaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj,
Ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kemudian ibadah kurban menjadi ibadah yang penting bagi muslim yang mampu. Ayyuhal muslimin wa kafatil mustami'un. Betapa pentingnya kurban. Rasulullah SAW juga memberikan sindiran. Dalam sebuah hadisnya dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yuda fala tuqarribanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih kurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian khutbah ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil kesimpulan, yaitu satu, kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah atau yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Yang kedua, kurban adalah bentuk komitmen ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Yang ketiga, kurban adalah bukti cinta kita kepada Allah serta rasa syukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Yang keempat, kurban akan melahirkan manusia yang bertakwa yang akan menjadi kunci keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, kurban merupakan ibadah yang sangat penting bagi kita orang-orang Islam yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk berkurban setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang diberkahi Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة
المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم آدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلينا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.